Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Nah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, semangat semua ya. Nah, Ibu sudah mau siap, Ibu akan tetap memberikan selamat pagi untuk kalian. Oke, pelajaran kedua kita hari ini ya. Sebelum Ibu mulai, pastinya kita akan mulai pembelajarannya dulu, tapi Ibu mau nanya dulu ya. Ibu mau nanya dulu, kalian ke sekolah jajan nggak? Jajan. Uang yang kalian dapatkan dari siapa? Ibu, dari orang tua, dari bapak. Yang kalian beli apa aja kalau di sekolah? Makanan ya, intinya ya, makanan, minuman ya. Nah, orang tua kalian sebelum ngasih uang jajan sama kalian itu dapatnya dari mana? Hasil bekerja. Nah, dari bekerja. Uang saja ada prosesnya ya, ada prosesnya. Nah, kalau berbau dengan uang itu termasuk kegiatan apa? Kegiatan ekonomi. Finansial. Nah, karena uang itu sangat penting untuk transaksi apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, untuk pelajaran kali ini, yaitu pada tema hari ini, yaitu IPS, silakan kalian buka halaman 68. Ya. Silakan kalian buka halaman 68. Sudah dibuka semuanya. Nah, di situ ada gambar apa? Ada gambar apa ya? Ya, itu judulnya. Gambarnya apa di sana? Ada nelayan lagi ngapain di sana? Bukan. Kemudian ada apa panahnya di samping itu, orang-orang pada ngapain di gambar itu? Ada masyarakat yang sedang melakukan pelelangan ikan. Kemudian gambar berikutnya apa tuh menurut tanggapannya? Proses distribusi ikan. Jadi ikannya itu sedang diantar pakai mobil pengangkut ya, mobil pengangkut barang atau untuk mengangkut ikan itu. Kemudian Aktivitas perdagangan ikan di pasar. setelah ikannya diantar ada proses jual beli ikan. Kemudian ikannya Dikonsumsi oleh konsumen. Nah, jadi dari halaman 68 ini tujuan pembelajaran kita adalah di sini kalian diharapkan bisa mengidentifikasi atau kalian mengamati proses ekonomi atau kegiatan ekonomi dalam ruang lingkup atau era atau zaman modernisasi atau di zaman modern. Bagaimana kita bisa mengkonsumsi ikan di zaman modern dan bagaimana kita bisa memikirkan orang-orang dulu ketika mereka mau mengkonsumsi ikan di zaman yang belum modern. Nah, di situ kita harus berpikirkan. Nah, beruntunglah kalian yang lahir di zaman sekarang di mana serba era modernisasi atau serba modern. Nah, coba Ibu tanya dari ilustrasi gambar ini tadi ya. Misal kalau kita kembali zaman dulu ya, andaikan waktu ini berputar. Kalau misalnya pada saat gambar di proses distribusi ikan ya, gambar kendaraan ini tidak ada atau belum diciptakan. Kira-kira bagaimana proses ikan itu dari ditangkap sampai ke tangan konsumen? Kira-kira bagaimana? Jika zaman dahulu belum modern, belum ada namanya kendaraan pengangkut barang, salah satunya ikan. Apa yang akan terjadi kira-kira? Pakai apa? Yang menjadi kendala kira-kira apa? Apa kira-kira? Apa? Tenaganya bagaimana? Ya? Pakai gerobak.
dibandingkan mobil, ya sepeda seperti kereta atau gerobak kan lebih dulu diciptakan. Itu saja sudah sedikit modern. Nah, bayangkan zaman dulu, orang kalau belum ada kendaraan apa-apa, bahkan sepeda pun orang mengandalkan pakai apa tadi? Jalan kaki. Berarti kalau jalan kaki dibandingkan dengan transportasi umum seperti truk pengangkut ini atau mobil pengangkut ini, yang jadi pembedanya adalah apa? Apa yang jadi pembedanya? Kalau misal zaman dulu belum ada gambar alat transportasi seperti ini, kendalanya adalah waktu. Kalau dulu belum ada kendaraan transportasi untuk pengangkut barang seperti ini, ikan yang tadi ditangkap hari ini kira-kira nyampainya kapan kalau jalan kaki? Besok? Lebih lama. Ya, kira-kira mungkin 3 hari, berapa? Minggu, terus tahun nggak mungkin. Mungkin atau berpindah tangan dulu dari tangan yang satu ke tangan yang lain supaya tidak basi. Kira-kira dikasih apa dulu? Dikasih es balok ya, es batu. Nah, tapi kalau sudah menggunakan transportasi jauh lebih apa? Jauh lebih cepat. Waktu jauh lebih hemat. Ikan jadi tidak cepat busuk. Jadi ikannya tetap segar. Jadi proses jual belinya juga cepat. Konsumen pun ya, permintaan konsumen pun juga jauh lebih cepat terpenuhi. Jadi yang masyarakat dulunya mau makan ikan hari ini nunggu dulu sampai minggu depan baru dia terpenuhi pengen makan ikan. Kalau sekarang mau pengen makan hari ini ya tinggal pergi ke pasar, stok banyak karena kan mobil pengangkut ini setiap hari beroperasi. Nah, ini kita baru mengamati gambar. Nah, hari ini Ibu minta kalian silakan baca teks tentang proses distribusi ikan itu di dalam hati masing-masing secara individu. Baru kita diskusikan proses distribusi ikan ini nanti. Silakan.
diskusikan ya. Apa saja informasi yang bisa kita temukan pada teks tersebut ya. Di mana proses distribusi ikan ini ada prosesnya dari menangkap seperti tadi sampai ke ikan dikonsumsi ke konsumen. Nah, untuk menyempurnakan diskusi kita hari ini, kita silakan kalian perhatikan di halaman 9 yang bagian paling penting kita diskusikan. Nah, untuk nomor 1, siapa yang bisa menjawab pertanyaannya? Di sana apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Siapa? Ya, Wine. Kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kehidupannya. Ya, ada punya pengertian yang lain? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, masih ada memiliki pendapat tentang pengertian kegiatan ekonomi yang berbeda? Tidak ada? Tadi si Winnie bilang adalah proses kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya. Begitupun tadi kalau Devan tadi bilang apa? Kegiatan jual belian. Ya, semuanya betul. Intinya yang namanya kegiatan ekonomi itu apa yang dijawab Winnie, apa yang dijawab Devan tadi semuanya betul, yaitu proses di mana ada transaksi jual beli iya, di mana transaksi jual beli tersebut bisa memenuhi kebutuhan kita. Jadi dengan kegiatan ekonomi apapun kebutuhan kita terpenuhi. Coba kalau tidak ada kegiatan ekonomi, mungkin kalau mau makan saja kita harus cari dulu bahannya sendiri. Misal kalau mau makan ayam goreng, kita harus tangkap ayamnya dulu, sembelih dulu, dibersihkan dulu dan segala macam. Kalau di era modernisasi sekarang, kalau ayam pengen makan ayam, kita tinggal beli di tinggal siapkan uang, tinggal beli, ayamnya sudah bersih, dipotong, kita tinggal bersihkan lagi di rumah dan dimasak. Nah, lanjut ya yang nomor 2. Di sana siapa yang menjual ikan ke TPI atau tempat pelelangan ikan? Siapa? Nelayan. Selain nelayan, ada nggak yang jual ikan selain nelayan ke TPI? Ada nggak selain nelayan? Nah, selain nelayan ada, tapi dia orang kedua atau ikan itu berada di tangan kedua dari nelayan. Nelayan itu kan dia dianggap menjadi tangan pertama yang mengambil ikan di laut. Nah, terkadang nelayan ini mungkin ada waktu tidak sempat untuk melakukan pelelangan di TPI, maka dia alihkan ke orang kedua atau tangan kedua yang pergi ke TPI untuk melelang ikan. Misalnya ibu nangkap ikan di laut, karena ibu mungkin ada kendala atau apa, ibu minta tolong Devan yang pergi ke TPI untuk melelangan ikan, tapi yang nangkap ibu. Jadi di sini bisa nelayan, bisa tidak. Kalau misalnya bukan nelayan, gimana jawabnya? Berarti orang di tangan kedua atau pihak kedua. Yang ketiga, coba yang baca yang ketiga siapa? Pertanyaan nomor 3. Yuk Adi, silakan. Bagaimana ikan dapat sampai ke pasar-pasar tradisional? Ya, bagaimana? Roda 4. Ya, kalau kata tadi menggunakan roda 4. Selain itu, yang lain apa? Ya, Niti. Kalau selain menggunakan roda 4, kira-kira mau memakai apa lagi? Ya, bahkan roda 2 seperti sepeda motor pun bisa, ya. Karena ketika kita lagi tidak ada kendaraan roda 4, ya satu-satunya kendaraan roda 2 bisa, mau sepeda motor bisa. Kemudian yang keempat, siapa yang baca? Silakan Ayu. Jelaskan yang dimaksud dengan nelayan. Nelayan adalah orang yang bekerja sebagai penangkap
pengertian lain nelayan itu yang bagaimana? Coba yang lain, jangan itu lagi. Yang lain. Yuk kalau nelayan itu apa menurut kamu? Gak bisa jawab. Pelaut atau penangkap ikan. Penangkap ikan atau orang yang bekerja di laut. Apa lagi? Nelayan adalah penjual ikan atau tangkapan di tepi. Orang yang coba ulangi. Orang yang menjual ikan atau tangkapan di tepi. Menjual hasil ikan tangkapan di TPI. Boleh. Apa lagi? Nelayan itu apa? Nelayan adalah orang yang menangkap ikan di laut menggunakan alat Ya. Nah semuanya benar. Yang membedakan adalah cara kalian memberikan pendapat atau pengertian masing-masing dari nelayan. Intinya nelayan itu orang yang bekerja menangkap ikan atau hasil laut di laut. Mau dia pakai alat tradisional mau dia pakai alat modern. Intinya pekerjaannya itu nelayan. Yang kelima, silakan Tiara. Proses pendistribusian. Baca dulu soalnya baca dulu. Apakah kegiatan ekonomi yang dijelaskan pada tes proses pendistribusian ikan? Ya, itu proses pendistribusian. Selain itu, yang dijelaskan berarti ini informasi pentingnya dalam case tadi. Apa? Nomor 5. Yang kegiatan ekonomi yang dijelaskan pada teks lain yang dijawab Tiara proses pendistribusian ikan. Apa lagi? Mungkin penjelasan kalian lebih rinci selain proses pendistribusian ikan. Apa? Kalau misalnya proses pengiriman ikan, betul nggak? Proses pengiriman ikan. Distribusi itu yang bagaimana? Pengiriman Ya, mengirim atau menyalurkan. ikan ke TPI. Ya, ke TPI sampai ke tangan konsumen, enggak ke TPI aja ya. Jadi distribusi itu bisa maknanya berupa mengirimkan atau menyalurkan atau apa lagi? Atau membawa, ya membawa di sini ada bukan seperti mengangkat yang membawa dari tempatnya satu ke tempat yang lain. Intinya adalah proses pendistribusian atau penyaluran ikan, ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Soal proses pendistribusian. Jadi kata kuncinya di sini adalah distribusi, di mana distribusi adalah salah satu kegiatan ekonomi untuk menyalurkan suatu barang. Nah, di sini dari proses distribusi ikan kita harus mengambil nilai sosial budayanya. Apa nilai sosial budayanya yang bisa kita ambil? Apa tadi nilai sosial budayanya? Dengan di era modernisasi ini, ya, nilai sosial budaya yang bisa kita ambil adalah adanya kemudahan atau pemanfaatan teknologi yang berkembang, ya, dan ada juga namanya dengan aktivitas semacam apa aja tadi, ada pelelangan ikan, kemudian ada aktivitas perdagangan. Nilai sosialnya apa? Ada interaksi antar umat manusia yang ada terjalin komunikasi di sana antar sesama manusia. Jadi aktivitas perdagangan dengan pelelangan ikan ini apakah mereka harus saling bertengkar, bertemu? Tidak kan? Pastinya mereka dalam keadaan baik dan menggunakan bahasa yang ya efektif, ya, maksudnya kalau nilai sosialnya bahasa yang sopan, ya nggak mungkin berapa ini, nggak mungkin kan, karena ini ikannya berapa, misalnya berapa kilo. Berarti kan di situ nilai sosial budaya yang bisa kita ambil, ya, yang kita contoh. Baiklah. Nah, dari
Materi kita hari ini tentang proses pendistribusian ikan. Ibu akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini bahwa proses pendistribusian ikan jika dikaitkan dengan teknologi, ya, akan memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, khususnya tadi kegiatan apa? Pendistribusian, yaitu ikan tadi. Jadi adanya teknologi kita mudah, dengan tidak adanya teknologi kita merasa lebih susah atau lebih sulit, ya, lebih lama. Oke? Sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk minggu depan nanti silakan kalian latihkan untuk PR, ya. Nanti dikumpul minggu depan itu latihan pembelajaran 1 pada halaman 70. Ditandai dulu, ya, karena waktu kita sudah habis. Ya, ditandai. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.